beberapa ular besar merambat ke tubuh kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Adit, dan kita berjumpa lagi di channel Kisah Kelam. Kali ini saya akan membacakan cerita dari Mas Bimo yang berjudul Tumbal. Sebelumnya, saya mau berterima kasih untuk Mas Bimo karena telah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Oh iya, untuk kalian yang punya cerita-cerita horor, kalau mau dibacakan di channel ini, bisa dikirim ke email saya di deskripsi. Sebelumnya, jangan lupa dukung terus karya-karya dari channel Kisah Kelam dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya, biar saya lebih semangat untuk membuat videonya. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dilimpahkan rezeki dan diberi keselamatan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tanpa banyak bicara, langsung saja kita ke ceritanya. Gue nggak bisa gerak saking takutnya. Fred malah mulai panik. Gue coba nutup mata, berharap semua cuma mimpi. Tapi pas gue buka mata lagi, shining, ular masih ngeributin kita. Ini ular diimpor dari mana coba? Di lantai, di kaki, di tembok. Gue baca ayat suci dalam hati sambil merem, karena mulut gue berasa gak bisa gerak. Gini-gini gue ngaji walau sering bolos. Pas gue buka mata, si Fred matanya merah kayak kurang tidur. Ingat kejadian kemarin, gue agak kaget. Tapi ular-ular itu tidak ada lagi. Fred, matamu merah anjir, kata gue setengah bisik. Merah gimana? Cuma emosi banget ini mas, pengen ngamuk aja, kata Fred. Ye, kabur goblok, jangan marah-marah mulu kayak kolor hijau dari Amrik, kata gue. Ayo mas, kata Fred sambil ngajer. Kampret, kaki gue gak bisa gerak. Gue gak bisa gerakin kaki, gak tahu kenapa. Si kampret ini kena genjutsu, tapi gue kena. Salah apa hamba? Fred narik gue, tapi gak guna lah. Tiba-tiba gue lihat cewek seumuran gue, kayak di mimpi gue pas sebelum nyekar. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah pintu. Gue lihat itu pintu di samping, mengarah ke kebun paman. Ayo Fred, kabur. Gue narik tangan Fred ke arah pintu tersebut. Mas, kakinya. Fred heran. Lah gue gak tahu bisa gerak, pokoknya ya kabur. Kita lari ke arah Ningsi yang bingung. Ningsi lihat kita juga bingung sendiri. Kok malah kejar-kejaran sih? Tanya Ningsi. Diam aja deh, pokoknya serem banget tadi. Gue belum sempet cerita, udah gue dipegang sama orang tua yang ngomong sama wanita ular tadi. Jantung gue deg-degan. Gue kebayang kalau gue dibantai di sini. Gue belum sempet ngerasain punya pacar. Posisi pacar segini masa dimakan ular. Ular gue aja belum dikasih makan sampai umur segini. Anak kurang ajar, gak tahu sopan santun. Anak siapa kamu? Tanya dia. Untungnya mobil ayah gue pas datang. Ampun, bisa copot jantung dikagetin terus sama ini makhluk kasar. Paman gue keluar bareng istrinya, ortu dan nenek gue juga keluar. Ada apa ini pak? Tanya paman gue. Anak siapa ini? Ganti nanya si kakek. Anak masku pak, jawab paman. Masuk rumah nggak permisi-permisi, kata si kakek. Lah itu juga cucumu, ya wajar masuk rumah gak izin. Rumah mau ambruk juga, kata paman. Belakangan gue tahu kalau itu mertua paman. Kita dilepasin walau agak ngomel. Dia sempet shock breaker sih. Shock aja deng.
Gue cuma bisa melongo. Pak, semalam aku mimpi ketemu orang yang mirip aku, tapi punya andeng-andeng di hidung. Aku tanya siapa dia jawab, aku ibumu. Aku dari kecil gak ketemu ibu, gak tahu wajahnya ibu. Aku tanya, ibu di mana? Ibu jawab, suruh tanya bapak. Ibu di mana, Pak? Cerita Bibi tanpa berhenti. Si kakek, ayah Bibi cuma diam. Ibu mana, Pak? Ibu mana? Ibu mana? Bibi terus nanya. Gue cuma bisa melongo. Gue inget di kamar mandi tadi. Apa ini pertanda juga? Pak, ibu di mana, Pak? Tanya Bibi. Di jonggol. Jawab gue dalam hati. Anjir, dosa gue. Ayah Bibi cuma diem, tapi air matanya mengalir. Tidak ada jawaban. Bahkan satu kata pun keluar dari mulut ayah Bibi. Bibi akhirnya ikut menangis. Kita diem-dieman lama. Bibi dan ayahnya cuma nangis doang. Gua gak tahu harus ngapain. Gue milih gigit jambu air. Kakak melotot ke gue. Gue dilema juga. Mau ikut nangis, gak ikut punya masalah. Mau makan jambu air, gak enak sama keluarga. Gak gue makan kok sayang. Akhirnya gue makan. Goblok, itu ada ularnya. Bisik kakak. Udah terlanjur. Mau gue muntahin gak enak sama yang lain. Gue makan kok rasanya gini amat. Gue milih telan jambu berprotein hewani juga akhirnya. Walau rasanya berat kayak nelen permen biasa gak pakai N. Keluarga gue bawa Bibi ke rumah, ninggalin ayah Bibi yang sendirian. Fred liatin gue karena gue posisi bingung. Pikir apa, Mas? Tanya Fred. Aku tadi ketemu perempuan mirip ibumu. Tai lalat di dekat hidung pas ke kamar mandi pagi tadi. Cerita gue. Alhasil semua berhenti karena posisi kita tepat di depan kamar mandi di samping rumah. Paman gue inisiatif masuk ke kamar mandi sendirian. Istrinya sempat ngejar, tapi paman keluar duluan. Paman membawa sebuah keris kecil banget. Walau kecil tapi look 7. Nggak tahu keris apa. Keris ini jadi misteri untuk keluarga kami. Sampai suatu saat terbuka rahasianya. Tidak sampai setahun kemudian, kita memutuskan untuk menginap. Gue tidur di mobil malamnya. Mungkin panas ya tidur di mobil, tapi hawa malam lebih dingin. Jadi selimutan di mobil daripada tidur di rumah, ngeri sama ularnya. Gue tahu sih, paman nyebar garam buat mencegah ular-ular masuk. Lalu gue keinget cerita Bibi tadi setelah paman menemukan keris. Bibi malam itu bermimpi ular di mana-mana, tapi seorang wanita yang belakangan diketahui itu ibu Bibi, membuat semua ularnya kabur. Di mana ibu Bibi? Nggak ada yang tahu. Sang ayah cuma memilih diam. Gue tertidur lama-lama. Dinginnya malam melawan hangatnya selimut. Juga kunang-kunang di luar mobil, membuat suasana semakin nyaman untuk tidur. Gue bangun di suasana terang kayak seseorang nyorotin senter ke gue. Sampai semuanya tinggal kabut. Gue tersesat di antara kabut putih tipis dan gelap. Gue bingung harus ngapain. Sampai seseorang anak perempuan narik gue. Kamu siapa? Tanya gue. Aku disuruh ikut kamu. Tanya anak itu. Aku panggil kamu siapa? Tanyaku. Aku nggak punya nama, kata dia. Aku panggilnya gimana? Tanya gue. Gak perlu kamu panggil. Selama kamu bersiul seperti ini, aku datang. Kata dia sambil bersiul dan menempelkan jari kelingking di mulut. Bukan, maksudku, aku memanggil nama kamu siapa? Aku panggil kamu Lili. Gimana? Tanya gue. Dia cuma tersenyum manis. Sayangnya bukan manusia. Gue lagi pacarles saat itu soalnya. Gue dibawa Lili menembus kabut. Gue lihat ada sebuah tempat lapang. Ada yang duduk di singgasana. Gak tahu siapa. Ada yang ngepasin juga. Ini ratu kayaknya. Ada juga yang duduk di bawah.
Ada juga yang bawa tombak, perisai, tapi telanjang dada. Ornamen-ornamen yang menghiasi ruangan semuanya ular. Bahkan relief di dinding ular semua. Semua noleh ke gue. Anjir, takut gue woi. Merasa pas ikut lomba puisi dulu, sang ratu gak kelihatan wajahnya. Wanita yang ditemui kakeknya Fred bersimpuh di bawah ratu. Sepertinya dia tangan kanan ratu. Jangan takut, kita tamu di sini, kata Lily. Sang ratu menyibakkan selendangnya. Lalu kita seperti berubah tempat. Semuanya membaur, membias, seperti bayangan di air yang bergerak, seperti bayangan Mr. Krabs saat mainan mesin cuci sama SpongeBob. Lalu kita berada di sebuah hutan, banyak pepohonan jambu paling banyak. Gue bingung, gue lihat seseorang ditidurkan di sebuah batu. Wanita, sang laki-laki meninggalkan wanita itu. Apa itu ayah Bibi ya? Dia bahkan melewati gue tanpa ngomong apapun, walau dia sempat beberapa kali noleh ke gue. Gue datangin wanita di batu tersebut. Gue duduk, karena beliau masih hidup. Sepertinya Ibu Bibi, wanita yang gue lihat di kamar mandi. Gue deketin tepat kepalanya dan duduk di sampingnya. Dengar, setiap wanita yang ada di keluarga kami akan ditumbalkan, kata beliau. Ini orang ngomong gak pakai intro, langsung ref aja. Untuk apa bu? Tanya gue. Untuk kekayaan suamiku, jawab beliau. Terus, Bibi amanisi juga? Tanya gue. Iya, tapi jangan khawatir sama Bibi dan adikmu, kata beliau. Kenapa bu? Tanya gue. Nenek sudah ikut Ratu Ular. Setelah nenek ditumbalkan, Ratu Ular ingin nenek ikut beliau menjadi anak buahnya. Nenek harus melayani Ratu Ular, dan Ratu menyukai nenek. Karena itu, nenek meminta semua anak turun nenek tidak ditumbalkan. Karena kemarin, bibimu sudah diminta. Cerita beliau. Diminta jadi tumbal? Tanya gue. Untuk menghentikan ini semua, nenek minta tolong sama kamu, kata beliau. Minta tolong apa, Nek? Tanya gue. Tolong hancurkan batu tempat nenek tidur ini. Ini adalah bukti perjanjian suami nenek dengan ratu, pesan nenek. Setelah itu, apakah semuanya berakhir? Gue khawatir. Ya, cepatlah kembali. Jangan khawatir, semua baik-baik saja mulai hari ini, kata beliau. Lily narik tangan gue, lalu semua menjadi membias dan membaur lagi. Warna yang berbeda menyatu, tapi aku tidak pusing. Seperti ada bahagia dan lega menjadi satu saat itu rasanya. Lalu gue terbangun dan duduk karena seseorang mengetuk mobil. Gue buka pintu mobil. Fred masuk membawa sarung. Ngantuk mas, pengen tidur juga di sini, kata dia sambil naik mobil. Fred, kejadian hari ini gue mau ngomong tapi bingung juga. Lupain aja mas, aku males mikir juga, kata Fred. Kita sebenarnya ingin tidur, tapi susah juga. Kita diam-diaman juga. Akhirnya setelah beberapa lama, kita cerita tentang film favorit kita, tentang Raja Duel Kartu. Ya, kita cerita tentang sekolah juga, sampai Fred tertidur. Gue gak tahu harus tidur apa tidak. Masih kebayang juga di pikiran gue. Keesokan paginya, gue dan Fred membawa linggis dan palu berukuran 10 kg. Saat mengajak Fred, dia agak bingung. Tapi setelah aku menjelaskan semuanya, dia cuma bisa mengangguk dan cuma berkata, kita akhiri sendiri aja mas, gak perlu bilang bapak. Kami menghancurkan batu itu. Batu itu mudah sekali hancur anehnya. Entah karena dimakan waktu, atau karena tekad kami berdua yang ingin mengakhiri ini. Setelahnya, gue kembali ke rumah Om Parman. Nenek dan Mamam sepakat minta pulang hari itu juga. Om Parman dan Bibi pagi itu juga tiba-tiba sehat. Gue agak mencret kebanyakan jambu. Aku padamu, wahai jamban.
Sepanjang perjalanan, kue cuma memilih dengerin lagu lewat Walkman. Kue melihat terlalu banyak hal, walau kue tahu seharusnya kue gak tahu hal tersebut. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak bisa memberikan jiwa kita. Kita tidak dapat menjual jiwa kita, apalagi jiwa milik orang lain. Hanya Tuhan yang dapat memiliki jiwa ini, dan kita tidak dapat menumbalkannya. Sebenarnya yang kita tumbalkan diri kita sendiri. Kekayaan dan kebahagiaan seperti itu dari menumbalkan orang yang kita sayangi, hanya menyisakan lubang yang gelap, menggali emas lebih dalam dan dalam lagi, hanya untuk menemukan mayat yang terkubur sekian lama. Mayat sang penggali emas yang menggali untuk mayatnya sendiri. Hal ini tidak berhenti sampai di bermimpi langit merah, seperti mimpi. Seseorang wanita seumuran kue datang di hadapan kue. Kue sadar ini mimpi, dan sayangnya bukan mimpi basah keringetan. Dia datang di depan kue tapi cuma tersenyum. Kasihan ya anak, cakep-cakep gila, senyum-senyum sendiri. Siapa kamu? Tanyaku. Aku mengikutimu sejak kecil, jawabnya. Aku tidak mau diikuti siapa-siapa. Kamu lebih baik pulang saja, kata gue. Aku hanya ingin menjadi temanmu, kata dia. Pulang aja mbak, saya nggak suka punya teman makhluk lain deh, kata gue. Ada sesuatu yang besar yang akan datang di keluargamu. Aku hanya ingin menemanimu melewatinya, kata gadis itu. Nggak tahu sih, gadis apa janda? Apa itu? Gue nanya. Belum selesai gue nanya, gue kebangun sama suara ribut-ribut. Gue pikir pasar loak pindah rumah gue. Pagi-pagi gue dengar udah rame aja rumah. Gue keluar kamar, ternyata paman gue, Om Parman, datang. Keluarga sih menyambut, cuma kita bingung. Pak Om Parman naik sepeda kebu, sepeda diparkir begitu aja. Kita nyari keluar, gak ada mobil, gak ada motor, apalagi dalaman istimewa yang duduknya di muka Pak Kusir yang sedang bekerja. Yang ada pesawat lewat. Ya masa paman gue datang via paket, apa via valen? Paman senyum-senyum tapi bicaranya nadanya marah. Papap mengira ada yang gak beres ini. Paman yang lain dikumpulin. Sambil ngopi sama rokok kretek, cemilan 10-11 seadanya, kita ngobrol. Om Parman cerita kalau ke kota naik sepeda kebun. Wait asik, esek. Dari rumah gue ke rumah Om Parman naik mobil 5 jam anjir. Gue sepeda gini butuh berapa jam coba. Om Parman cerita kalau bertengkar sama istrinya. Rumah panas terus karena dikit aja berselisih, ngomelnya berjam-jam. Dari sini papap manggil gue, dan gue disuruh ngobrol sama Om Parman. Sampai gue kenyang sama curhatan Om Parman. Anjay, papap nubalin gue buat dengerin curhatan. Dan papap milih benerin mobil. Akhirnya gue samperin papap yang bongkar ban mobil. Coba Bim, kamu pompa-pompa remnya, suruh papap. Gue tekan-tekan di rem mobil, dan papap ngecek remnya. Udah Bim, masuk mobil. Perasaan bapak gak enak, kata papap. Gue nurut aja diajak papap posisi tangan belewotan pelumas dan oli. Ternyata papap mengajak kita ke rumah seorang teman papap, Bu Dodo, paranormal yang terkenal di daerah gue. Ya gak pakai lama kita ngebut sampai rumah Bu Dodo. Jadi gini Bu, adik saya ini, papap belum cerita dari sela duluan. Mas Yanto, adik sampean ini dikirimi orang. Udah aku lihat, sampean ajak anak sampean sama adik sampean buat ikut. Gawat kirimannya Mas Yanto, saya juga ikut. Berangkat besok pagi. Mas Yanto beli ayam cemani, gagak, sama bunga kayak biasanya, kata Bu Dodo. Baik, ayam cemani sama gagak buat apaan nih? Bunga kayak biasanya. Papa biasanya ngapain? Gue dalam hati mikir banyak. Mas Yanto,
sekarang belanja keperluannya aja. Saya telepon nanti, kata Bu Dodo. Kali ini gue rasa suara Dodo berubah. Makasih Ceng, saya izin pamit, kata Papap. Bentar, ini percakapan Papap sama Bu Dodo cepet. Gini doang, Papap udah paham. Lalu, Ceng, kok Papap berubah jadi sopan? Banyak pertanyaan yang berputar di kepala gue. Kita pamit sama Bu Dodo dan segera kita melangkah keluar rumah Bu Dodo. Mas Bimo, saya punya pesan buat sampean. Setelah Bu Dodo saat gue nyariin sendal gue. Salah gue pakai sendal merek Palet. Di sana sandalnya merek Palet semua. Iya Bu, gue berhenti nyariin sandal. Ada yang ngikutin kamu Bim. Baru hari ini aku lihat. Gak apa-apa, orang baik biasanya disukai yang baik-baik juga, pesan Bu Dodo. Nih Bu, gue jawab singkat aja, biar gak lama-lama. Sandalnya yang ada bercak hitamnya Mas, kata Bu Dodo sambil masuk rumah. Gue sahut sandalnya, masuk mobil langsung meluncur beli bunga. Gue bingung, soalnya Papa beli bunga di dekat kuburan. Ini bunga buat apaan coba? Pap, kok Bu Dodo tahu ya? Aku aja nggak tahu sandalku yang mana tadi. Gue buka omongan karena Papa tegang kayak kanebo kering. Jangankan Bu Dodo, Ayah juga tahu. Lah itu hitam kenapa lumas kayak tangan kita sandalmu? Jawab Papa. Iya, gue tumben ke seberapa pinter, biasanya kan goblok. Gue mobil melaju ke kawasan pasar Unggas. Papa langsung tahu aja penjual gagak sama ayam cemani. Gak pakai nawar lagi. Gue sempet nanya juga di sana. Kok Papa suka beginian sih? Beli unggas hitam-hitam buat apaan coba? Papa cerita. Bu Dodo sering ajak ayah ke tempat-tempat kayak gitu buat tumbal. Unggasnya dibuat tumbal untuk menarik sesuatu. Cuman yang bikin Papa bingung, kenapa harus pakai gagak? Karena gagak biasanya buat manggil genderuwo. Gue gak paham. Skip. Papa emang sopir charteran aja, sering dirental sama Bu Dodo juga. Tapi Papa ini orangnya gak mistis dari yang gua kenal. Main sama kipas angin lah, utak-atik TV dan mobil lah, nembak burung lah. Tapi kalau masalah bunga dan ayam cemani, kayaknya nggak banget deh. Sampai di rumah, paman gue posisi tidur. Paman gue yang lain, Om Adi, masak mie kuah. Duh, diirisin cabe. Gue lapar langsung ambil aja 2 bungkus sambil nyeplok telur setengah matang. Sambil makan, Papa cerita ke Om Adi, adik bungsu Papa, kalau kita mau ke rumah Om Parman. Om Adi bilang perasaannya nggak enak, mau ikut juga. Nenek yang tadinya kurang rengginang juga pengen ikut. Mamam juga. Ini bukan tamasya woi. Gua ditinggal di rumah ya takut juga. Anak berjaga gini, gua ngikut deh. Ya udah, sebelum subuh gue berangkat. Malamnya gue tidur, nging, telinga berdenging keras. Gue terbangun posisi lampu mati, gelap banget. Tiba-tiba gue lihat cahaya api, obor. Gue datangin, parah, ternyata warga nanam sesuatu. Gue lihat wajahnya, gue gak kenal. Gue lihat sekitar kantor kades ada di seberang. Wait, desa ini desa Paman, dan rumah Om Parman ada di seberang kantor kepala desa ini. Berarti gue ada di depan toko Om Parman. Gue lihat, bener anjir, ini 2 makhluk humanoid nanam apa gue gak tahu. Gue cuma nyium bau darah anyir. Gue juga gak mau kelihatan. Lalu tiba-tiba semuanya gelap lagi. Gue bingung, lah gelap semua. Sampai gue didatangi lentera. Gue udah takut. Ini lentera dari benda kayak petromak, tapi dari lilin isinya. Awalnya gue mau kabur, ternyata si Lili yang dateng. Gue mau ngomong dan dibokap duluan sama dia. Gue ditarik mendekati sesuatu. Gue lihat seperti kera, semuanya berbulu, tapi gede, King Kong. Gue heran, tuh kera menggali apaan?
gue deketin sampai deket. Anjir, bungkusan hitam-hitam sama putih-putih yang dia tanam. Posisi gue di depan keranya. Pas gue terlalu deket, kera itu menatap gue, matanya merah. Ini bukan kera, ini sih sesuatu yang lebih kasar dari kera. Di pagoda kami menyebutnya genderuwo. Gue agak takut. Gue mundur sampai membentur sesuatu. Kera ini berhenti melihat gue dan Lily. Dia melanjutkan aktivitasnya, menggali. Ya masa nyuci daster. Gue noleh ke belakang. Dia wanita yang nemuin gue di mimpi sebelumnya. Lily sepertinya memilih posisi ideal. Diam aja, gak perhatiin. Kayaknya tahu atau kenal mungkin. Nih makhluk menanam apaan sih? Tanya gue. Itu barang kiriman pamanmu, dikirim banyak orang. Jawab dia. Kita anterin genderuwonya, kita ambil barangnya, apa masalah selesai? Tanya gue. Kamu di sini cuma bisa melihat. Hal ini sudah terjadi. Anak yang kamu panggil Lily ini cuma bisa memperlihatkan apa yang sudah terjadi. Kata dia. Kalau kamu bisa tahu masa depan. Tanya gue. Kebanyakan nonton film superhero gue. Enggak, tapi aku bisa membantumu melewati ini semua. Kata dia. Bantu? Enggak deh, makasih. Nanti kalau bayar susah. Saut gue. Aku udah ikut kamu dari kecil, ngapain juga harus bayar? Jawab dia. Lily gak pakai ngomong, mengangguk cewek itu. Lalu semuanya membaur, membias seperti bayangan di air. Lalu tiba-tiba dingin. Anjay, kakak gue nyepratin air ke muka gue. Gue pikir hujan. Kakak gue nyuruh gue mandi. Gue cerita mimpi gue ke kakak. Wah, disuruh mandi junub. Gue gak mimpi bokap kali. Mana ada channel bokap yang ada genderuwonya. Jam 2 pagi gue lihat jam. Gue mandi, ganti baju, udah ditunggu keluarga di luar. Mobil tinggal berangkat. Gue nanyain papap masalah ayam sama burungnya. Dibilang udah disembeli kakaknya. Ayam dibawa mobil budodo. Gak paham gue. Gue milih tidur di mobil sampai kebangun di depan masjid. Papap nyuruh sholat. Enak-enak tidurin di bangunan. Bangunan ditidurin. Tiduran di bangunan. Entahlah, ngantuk gue. Setelah selesai, Om Adi liatin gue terus. Tim, siapa cewek tadi? Tanya Om Adi. Cewek mana Om? Gue bingung. Cewek oriental yang ngikutin lu tadi. Sipit sama rambutnya panjang. Ditungguin di luar masjid tadi. Pas lu keluar gandengan tangan juga. Kata Om Adi. Hah? Aku sendirian Om. Waduh. Gue bingung. Tapi Om Adi mangkut-mangkut aja malahan. Gak apa-apalah, kita selalu optimis. Ayo semua angguk-angguk. Kita lanjutin perjalanan. Hampir jam 8 udah sampai rumah Om Parman. Istri Om Parman langsung nyambut. Om Parman yang diem aja di mobil ngelamun kayak mikir sesuatu. Di sini dia jadi reaktif. Oh, inget pulang juga. Aku pikir lupa rumah, kata Bibi. Aku juga males pulang kalau disuruh ibuku, aku males pulang, kata Om Parman. Sampean gak ada hak pulang ke sini mas, ini tanahku, kata Bibi. Rumah kayak neraka, kata Om Parman. Mamam langsung nenangin Bibi, Papa nenangin Om Parman. Gue sama nenek bingung. Ini sih bukan panas lagi sambutannya, udah panas banget, jadi sambitan. Gue akhirnya milih duduk di depan warung. Gue lihat ini tanah gak ada bekas galiannya loh. Di mimpi gue di sini nih. Bim, cepet ambil pacul sama skop, kata Papa. Sebelum perang dunia ketiga pecah, kita mulai penggalian. Gue gak perlu dikasih tahu, langsung mengantarkan pacul ke tanah berbatu dan keras, seperti tidak pernah digali sama sekali. Tapi gue tahu posisinya dari mimpi gue. Ya di situ, pacul Om Parman yang gue pinjam ini sampai membersihkan bunga api menghantam batu. Gue berhenti sejenak karena gue gak yakin bisa. Mas Bimo, jangan buru-buru. Saya taburi bunga dulu.
kata Bu Dodo. Kamu si Bim main bajul aja, kata Papap. Bener Mas Yanto, bener di situ. Tapi kita bakal menggali sampai malam, kata Bu Dodo sambil menaburkan bunga. Lu tahu dari mana Bim? Tanya Om Adi. Mimpi Om, jawab gue singkat, padat, merayap. Om Adi ngangguk-ngangguk aja kayak boneka dapocan. Setelah ditaburi bunga, gue lanjutin hantam bajul. Kok gak menyentuh pedal keras ya? Mungkin karena siraman air yang ada di bunga tadi. Positif thinking aja. Sampai bajul gue menghantam sesuatu yang lunak. Gue ambil tangan kosong, kayak pesulap. Gue ambil apaan gak tahu. Benda ini awalnya gak kelihatan. Gue yakin ada sesuatu tapi gue gak lihat. Gue ambil aja dah. Anjir, buntelan kain putih isi tanah. Mending tanahnya satu truk, biar bisa bangun rumah sekalian. Gue serahin ke Pap. Pap, ini apaan Pap? Tanya gue. Sini, main ambil aja. Kalau bom gimana? Tanya Pap. Bukan Mas Yanto, ini tanah kuburan, kata Bu Dodo. Dengar aja gue nelen ludah berasa nelen permen karet. Nah terus, masalahnya udah ketemu? Tanya gue agak ngedumel. Jujur, ini macul agak berat juga. Mana gue lapar. Udah, tapi kali lagi, kata Pap. Ya namanya sih belum Pap. Gue agak gondok dengernya. Sini, biar paman yang gali, kata Om Adi. Pap dan Om Adi melanjutkan galiannya. Gue kelelahan, jadi milih main sama Nixie dan Fred. Ngobrol-ngobrol biasa masalah sekolah, sampai kita ketiduran, dan bangun-bangun keluarga udah kumpul, karena belum ketemu kirimannya. Gue inget, memang ada bau anjir darah, pasti ada sesuatu di lubang itu. Gue lihat Om Adi nggak ikut ngumpul. Gue sama Fred putusin buat keluar, sambil bawa es teh sama nasi buat Om Adi. Gue ninggalin Mamam dan Papap yang lagi ceramahin Om Parman dan Bibi. Gue gak kuat denger ceramah, mendingan ikut nimbrung aja deh daripada ikut obat kayak Pain Akatsuki abis diceramahin, langsung racing dari dunia shinobi. Kejar bikin subtitle film bajakan. Gue denger ceramah ya auto jadi bajak laut. Lah gak bisa bikin subtitle film bajakan. Kebetulan lu dateng Bim, kata Om Adi. Kayaknya lihat gue lega lihat gue apa es teh, tanya Om Adi, dan Tuhan yang tahu. Kenapa Om? Tanya gue. Om mau buka pagarnya, dipagarin yang tadi. Kamu yang gali ya, kata Om Adi. Kayak tanah sengketa aja pakai dipagari, pikir gue. Baru aja istirahat, gue macul asal-asalan saat Om Adi berdoa dan bergerak ala-ala ngangkatin benda. Alhasil ketemu lagi pocong kecil. Gue ambil dan gue buka. Isinya kertas-kertas gak jelas. Om Adi seperti kelelahan. Udah Jeng, lanjutannya gimana ini? Tanya Om Adi. Belum Di, sebelum tulang kukang ketemu, kamu jangan berhenti. Aku lihat genderuwo yang masang tulang kukang di sini, kata Bu Dodo. Fred yang lihatin kita mulai menggali dengan tangan telanjang. Dengan mudahnya, dia mengambil bungkusan coklat. Kain itu sepertinya dulunya putih. Bu Dodo kaget melihat Fred. Gue auto loncat. Nih Fred, galiannya barehan gak pakai alat aja bisa nemu. Setelah dibuka, memang tulang hewan bernama kukang. Dikoresi tulisan-tulisan gak jelas. Saat kami membukanya, ada sepeda motor lewat, berboncengan. Gue lihat mereka sepertinya memperhatikan kita. Jatuh, kata Bu Dodo. Seketika motor itu oleng dan jatuh. Woi, kamu pasangin berapa? Aku bongkar, aku kembalikan ke kamu, tantang Bu Dodo. Gue bingung, ini orang sepuh ngapain marah-marah. Nabimu, tadi itu orang yang ngirim genderuwo tadi, beda dengan yang masang pocong dan bungkusannya, kata Bu Dodo. Gue manggut-manggut, motor yang tadi oleng, gue lihat dari kejauhan jatuh. Gue gak lihat pecahnya sih, sakti juga Bu Dodo. Tahu gitu, gue minta jatuhin jambi air sekeranjang dah. Lanjut,
Kata Bu Dodo, di dalam warung masih ada banyak kiriman, tapi tidak ditanam. Besok pagi aja, kata Bu Dodo. Udah malam, Fred malah nawarin aku minum di warung. Lumayan, ada roti sama susu. Biar kayak orang barat cuy. Kita orang selatan, agak timur dikit, terus belok ke kanan. Mas, gimana kalau kita cari sendiri aja, kata Fred. Lu gak ingat susahnya nyari tadi, tanya gue. Ya aku sih bisa mas, sampean bisa, cuman gak tahu aja caranya. Tak kasih tahu mas, cewek yang ikut sampean bisa lihat, kata Fred. Anjir, lu jangan nakut-nakutin, mana ada cewek yang ikut gue, kata gue. Iya mas, cuman setan yang bisa lihat bareng setan, makanya aku lihat pinjem pakai matanya setan, kata Fred. Pinjem duit kek, pinjem matanya setan, buat apaan coba, sahut gue. Gak lama Fred ngambil sesuatu di bawah meja, buntelan hitam. Ini salah satunya mas, sampean coba mas, kata Fred. Lu gubruk, tahu gitu ambil sendiri kemarin-kemarin, kasihan mak lo, warungnya banyak beginian, kata gue. Ya aku aja bisa komunikasi baru beberapa hari mas, sebelumnya malah kesurupan aja mas. Ternyata ada genderuwo yang ikut aku, pocong juga mas, kata Fred. Caranya gimana, tanya gue. Ya ngomong aja mas, mbak cariin apa gitu, nanti bisa mas, kata Fred. Gue iyain aja deh biar cepet. Woi, cewek cakep yang ikutin gue, tunjukin dong dimana barang kirimannya. Gue berasa gila ngomong sendiri. Lah gue berdua aja sama si kampret, mana ada coba gue bisa ngomong sama setan, katanya gak mau dibantu. Bisik tuh cewek di telinga gue. Alhasil gue loncat meluk Fred. Sialan, kaget anjir, kayak setan aja nongol tiba-tiba, kata gue. Lah tuh cewek bingung, baru sadar gue kalau emang dia setan. Kamu cari aja sekarang, nanti juga ketemu, tanya tuh cewek. Gua muterin warung dan gue punya feeling kalau ada benda di tempat itu. Gue ambil, dan beneran benda yang kayak di pikiran gue itu ada. Fred sambil nyeruput kopi cuma liatin gue. Udah, tanya Fred. Ya gak tahu, kamu pikir aku anak idehoy, jawab gue agak gondok. Hah? Si kampret bingung sama celutukan gue. Gue anak indihoy, bikin film deh, Bimoki-mochi anak indihoy, saut gue. Indigo mas, indihoy si hobi sampean, saut Fred. Bu Dodo masuk warung tiba-tiba. Gue dimarahin karena ngambilin barang-barang dan buntelan-buntelan gak jelas. Untung ada apa-apa, katanya. Alamnya kita ngumpul, gak ada ular masuk lagi setelah kasus keris kecil kapan hari. Gak lama kita ngobrol, ada benda jatuh nimpa rumah. Anjing, kita dikirimin, kata Om Adi yang langsung keluar. Gua nyusul, tapi gue putusin balik lagi. Di luar, di kebun banyak pocongan. Udah apa Bim? Tanya Bu Dodo. Ada buntelan mayat, permen rasa manusia bu, jawab gue. Ya jelas, ditaburi orang sama tanah kuburan, kata Bu Dodo. Gimana bu? Tanya gue bingung. Om Adimu itu gak sembarangan, percayakan sama dia masalah kiriman tadi yang jatuh, kata Bu Dodo. Gue pikir emang barang kiriman yang gak lewat pos, tapi via santet ini gak tembus. Tapi gue lihat atap pecah, lantai terangkat. Gue jadi khawatir. Gue lari ke kamar Fred. Gue lihat Fred ngangkat tangannya seperti mencekik sesuatu. Nying, telinga gue berdenging keras. Sakitnya gak kayak biasanya. Gue sekarang lihat ada bayangan hitam bertanduk dan berbulu mencekik genderuwo. Si Ken Owu ini kesakitan. Dikirim siapa kamu? Tanya Fred. Aku gak bakal ngomong, kata genderuwonya. Gak perlu ngomong, mati kamu, mati dia, kata Fred. Gue bingung, gue gak tahu harus gimana. Gue diantara nyata sama fantasi. Ini beneran yang gue lihat. Gak lama kemudian,
Om Parman berteriak. Kue lari ke arah dapur. Om Parman dengan mulut menganga seakan-akan kerasukan. Kue cuma bisa berdoa. Kue anak SMP bukan penganut ilmu tenaga dalam, cuma belajar kimia fisika. Bisa apa coba? Gue lihat Om Parman udah menggeliat-menggeliat di tanah sekarang. Kayak yang ada di film-film Korea, judulnya Larva. Gue suka red, skip, balik lagi. Gue cuma bisa lakuin satu hal, baca ayat suci. Belum selesai gue baca, keris kecil jatuh dari lemari. Om Parman mengambilnya dan menempelkan di dahinya. Gue lihat Om Parman sehat lagi. Sedikit asap keluar dari dahinya. Perlahan-lahan diam berdiri. Gue bingung mau ngapain gue di sini. Om Parman berdiri melihat ke arah gue dan terengah-engah dengan nafas berat. Gue agak khawatir ada apa gerangan. "Woi, lu siapa? Setan mana lu anjing?" teriak gue, tapi gue malah dicitak. "Setan matamu gue, aku lemu kok dikata setan. Lah yang gendongin kamu dari kecil kan aku," seru Om Parman. "Sorry Om, lah Om tadi pelan-pelan berdirinya. Aku mikir horor," kata gue. "Enggak, ini loh, tadi aku hampir kesurupan, ditambali keris kok, dahi rasanya panas. Dah lepas sih," kata Om Parman. Gue lihat di dahi Om ada 3 garis putih gede berkode dagangan Indomaret. "Om, si kampret, Fred Om," gue baru inget. Gue bergegas ke kamar Fred. Dia duduk dengan mata memerah. "Santai aja Pak, udah mati dukunnya," kata dia agak ketawa. "Kamu itu siapa?" tanya Om Parman ke anaknya yang kesurupan. "Aku yang punya rumah di sini. Anakmu mau ikut aku. Aku juga mau ikut anakmu," kata Fred yang kesurupan. "Balikin adik gua lu Bangs," teriak gue. "Adikmu balik sendiri nanti, gak usah khawatir. Santet, pelet, apa saja gak mempan ke anak ini," kata Fred. "Tapi yang punya rumah ini aku," kata Paman. "Aku duluan di sini. Belakang rumah ini ada kerajaan. Aku sudah beribu-ribu tahun bersekutu dengan mereka. Sekarang aku disuruh jaga kamu sekeluarga," kata Fred. "Aku gak perlu dijaga," kata Paman. "Alah, itu kamu juga pakai keris peninggalan mertuamu," kata Fred. "Jadi gini Mas Setan, adikku ini besok sekolah, sampean pulang dulu," ujuk gue. "Bukan urusanmu," serunya. "Lu dari tadi nyolot aja terus, balikmu kapan?" tanya gue. "Sekarang aku balik, nggak perlu diperintah," kata dia. "Ya kalau balik cepetan balik, apa perlu aku tampol sini?" kata gue. Lanjut nampol Fred. "Aku salah apa Mas?" tanya Fred kebingungan. Ini kamu Fred," tanya gue. "Ya iya Mas, siapa lagi?" tanya dia. "Sorry Fred, aku tadi Gue bingung jelasinnya. "Sampean kesurupan Mas?" tanya Fred. "Yang kesurupan siapa? Yang dituduh siapa?" pikir gue. Kita balik ke depan. Udodong menyembeli ayam cemani di depan warung. Darahnya mengalir ke dalam lubang bekas galian kami. Kayak biasanya, telinga gue berdenging lagi. Gue lihat banyak makhluk hitam-hitam berkumpul dan berebut sesuatu di lubang galian. Mereka memakan darah. Gak tahu. Gue saksiin sampai Dodo mengakhiri ritualnya. Makhluk-makhluk itu pergi dengan sendirinya, dan ayah menutup bekas galiannya. Om Adi balik dari tempat yang gak gue tahu. Katanya urusannya sama pocong beres, sama beberapa kiriman juga. Esok harinya, ayam cemani udah jadi masakan, dimakan sama bubur merah buatan nenek. Semalam papat sama mamam bisa survive bareng nenek. Udah alhamdulillah, mencengkam banget. Dan pengalaman gue yang bikin sport jantung. Om Parman dan istrinya perbaikan, warung juga udah aman. Kata Bu Dodo, kiriman itu dari warung-warung yang iri dengan warung Paman.
Padahal jarak warung lainnya 3 kilometer lebih. Gini-gini amat ya cari duit. Sampai dibelain bersekutu sama setan. Kita bersyukur semua sudah selesai dalam 1 malam. Perkiraan penduduk kita 3 hari baru selesai padahal. Tapi karena gue yang usil, Om Parman yang bisa lawan sendiri kirimannya, sama si kampret yang gak jelas, Budodo tinggal atasin yang kelas-kelas coro. Om Adi gak ada yang tahu, tapi kata Budodo, Om Adi sudah berjasa besar atasin kiriman yang gak kita tahu. Om Adi juga milih makan paha ayam daripada cerita. Gue gak tanya, Om Adi paling gak suka diganggu saat makan, sama kayak gue. Dan gue gak paham juga kenapa tuh burung gagak gak guna banget alhasil dikubur di belakang rumah. Saat kita mau pulang, gue dapat kenang-kenangan pesan dari si Fred. Gue bisa kayak dia. Siapa juga mau kesurupan. Pas kita siap-siap berangkat, banyak warga bawa beras di ember kecil. Siapa yang meninggal? Tanya Om Parman. Bah Jo, dukun kampung sebelah, kata salah satu pelayat. Perasaan kemarin lewat sini nyapa aku. Sehat-sehat aja kayaknya, kata Om Parman. Iya Pak Man, kemarin gak apa-apa, tapi semalam digigit ular berkepala 2, kata istrinya, kata pelayat lain. Loh, kok kepala 2? Tanya Om. Iya, gak punya ekor, depan belakang kepala semua. Duluan ya Pak Man, pamit pelayat pertama. Gue yang masukin barang-barang ke mobil berhenti dan mikir, apa hubungannya sama ini semua? Gue lihat tersinggung senyum di bibir Fred. Ngapain lu beringis? Tanya gue ke kampret. Dia nggak berkata apa-apa, cuma ketawa. Gila nih anak, mabuk minum kopi pahit apa gimana sih? Gue bersikap bodo amat. Gimana lagi, yang terjadi udah terjadi. Gue gak bisa apa-apa. Budodo datang membawa melati 1 keranjang. Saat kita bersiap-siap, ternyata beliau meminta Bibi 1 keranjang melati. Beliau memetiknya sendiri, rencananya untuk dipakai pernikahan cucu beliau. Lalu kita pulang. Sepanjang perjalanan gue cuma bisa berpikir, ada apa dibalik ini semua? Gue cuma bisa melihat saja selama ini. Gue tahu aja, tapi gak bisa apa-apa. Dan rasanya gak enak banget, gak bisa ngapa-ngapain. Sampai rumah pun gue cuma bisa rebahan setelah lagu-lagu barat kesukaan gue. Sampai beberapa hari kemudian, gue nelpon Fred. Keluarga di sana baik-baik aja. Warung ramai lagi. Kukang yang kita dengar sebagai persembahan atau tumbal ternyata membuat penghuni tidak betah, bahkan konsekuensinya bunuh diri. Tapi untungnya semua baik-baik saja. Tuhan masih melindungi keluarga kita. Suatu malam, gue gerah banget. Ada sesuatu yang gak enak, entah apa. Gue inget nyimpen kaset lagu Jepang hasil rekaman sendiri, merekam di film kartun Jepang di TV. Gue setel aja deh buat hilangin penat sama otak-atik tugas fisika dari sekolah. Pembangkit listrik tenaga angin. Gak beberapa lama, gue solder kabel. Telepon rumah berdering. Gue angkat, dikabarin papap, cucu Budodo meninggal karena digigit ular berkepala 2. Ularnya dibunuh, tapi bangkai ularnya hilang sendiri, entah di mana. Gue disuruh datang urus pemakaman. Tunggu, shit, apa hubungannya sama melati itu? Gue gak mau karena gue harus segera urus pemakaman mempelai wanita. Gue gak mau mikir apapun saat ini. Selesai.